Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa buniya an ta'budul asnam. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan untuk mengingat Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia dan bersyukur, dalam arti kita menghargai pemberian Allah apapun, khususnya kita masih diberikan bisa bernapas, karena apapun napas adalah nomor satu. Ada mayit punya mata, tidak bernapas, tidak bisa melihat. Kita bisa melihat karena kita bernapas. Itulah kuncinya, kalau kita harus berkesadaran diberikan Allah nafas. Maka orang yang sudah tidak bisa menghirup nafas, artinya sudah menghembuskan nafas yang terakhir, yang artinya sudah tidak bisa hidup. Maka kehidupan ini harus perlu kita syukuri. Selalu kita berbuat baik, baik itu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk topik pada siang hari ini saya akan memberikan judul, yaitu drakor, tapi bukan drama Korea, tapi dari hurufnya. Drakor, huruf yang pertama itu D, yaitu doa. Kita selaku orang Islam, selaku mukmin, selaku muslim harus selalu berdoa. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, Allah meneladani supaya kita berdoa. Kita mau berangkat kerja, berkendara, berdoa. Setelah bekerja, berdoa. Untuk selesai sholat, berdoa. Kapanpun kita berdoa. Doa dalam arti juga mengundang Allah. Doa yaqu artinya adalah menyeru. Menyeru bahwa kita menghadirkan Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, karena Allah aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Artinya kita sudah bersama Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, kita dimanapun, kapanpun, kita akan selalu dalam lindungannya dan kita selalu pasrah kepadanya. Sebagaimana kalau kita melihat dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kalau zaman dahulu Nabi Ibrahim di sana, seputaran Mekah.
Maka konteks kekinian ayat ini adalah doa untuk kita supaya negeri kita ini aman. Negeri yang aman, kita bekerja dengan bisa nyaman. Negeri yang aman, kita beribadah juga tenang. Negeri yang aman, kita ada acara pernikahan dan lain-lain juga akan berjalan dengan baik dan aman. Maka kuncinya adalah negeri yang aman sebagaimana yang didoakan Nabi Ibrahim berdoa. Kuncinya aman. Walaupun kita banyak uang, tapi kalau negerinya tidak aman, terjadi chaos, terjadi peperangan, uang itu tidak berharga. Bahkan kalau dalam keadaan perang, kita mau jual tanah aja nggak laku. Nah, oleh karena itu doa Nabi Ibrahim ini secara kekinian, konteks kekinian saat ini sekarang kita berdoa juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keamanan negeri. Kemudian yang kedua, drakor rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu bahasa Arab, rahmat itu bahasa Al-Quran yang artinya kasih sayang. Kita mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus meneruskan misi beliau, dan juga beliau juga meneruskan misi Adam, di mana untuk kesejahteraan di muka bumi ini. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya untuk kasih sayang, untuk rahmat seluruh alam. Nah, ini kita teruskan supaya kita ini menjadi rahmat di sekitar kita. Kita menjadi rahmat di dalam keluarga kita. Kita menjadi kasih sayang sesama di masyarakat, di kampung kita. Kita menjadi orang yang berkasih sayang dalam kita sama-sama bekerja. Itulah misi Rasulullah yang perlu kita ikuti. Kemudian yang ketiga, A itu amanah. Maka Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk selalu menunaikan amanah kepada yang berhak. Kita diberi amanah apapun harus kita sampaikan kepada yang berhak. Kita diberi amanah, yang sudah nikah diberi amanah istri, harus kita pelihara, kita nafkahi semampunya, kita kasih sayang, berikan kasih sayang untuk melindungi dan lain sebagainya. Yang belum punya juga punya amanah, menyiapkan diri untuk bisa menjadi seorang suami yang amanah. Kalau kita dalam pekerjaan diberikan amanah sesuai apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh pimpinan kita, amanah itu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah perintah Allah Ta'ala. Kemudian K, komunikasi. Kita dalam hidup ini harus berkomunikasi karena kita hidup ini tidak sendirian. Walaupun kita lahir sendiri, nanti mati sendiri, tapi dalam masih hidup kita ini harus berkomunikasi dengan siapapun. Maka Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya dan bersuku bangsa supaya kita saling mengenal. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan juga menciptakan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak kenal, tidak sayang. Maka komunikasi ini penting. Terjadi iri, dengki, permusuhan karena komunikasinya tidak lancar. Dan komunikasi itu harus dengan hati, jangan hanya dengan pikiran. Kalau komunikasi hanya dengan pikiran, ibaratnya kita melihat di terminal,
ada orang rebutan penumpang aja satu dengan yang lain, walaupun dekat, berkatanya keras sekali. Tapi kalau bicara dengan hati, bicara dengan jiwa, panjenengan yang punya kekasih di jauh Jakarta misalnya yang belum nikah, dengan bicara yang pelan karena dengan hati, itulah namanya komunikasi. Dan Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah adalah seorang yang lemah lembut. Bisa dibaca dalam surah Al-Imran ayat 159. Kemudian yang kelima, drakor O adalah optimis. Kita selalu optimis dalam hidup ini. Kita harus berpikiran yang baik, karena hukum di semesta ini adalah like attract like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Kalau kita berpikir baik, kebaikan akan kembali pada kita. Sebaliknya kalau kita berpikir buruk, maka keburukan akan kita dapatkan. Dan juga la makasabat wa alaihi maktasabat. Konsep ini adalah hasil kerja kita saat ini adalah karena hukum sebab akibat yang kita terima. Akibat saat ini kita bahagia karena kita sudah menabur kebaikan, menabur kebahagiaan. Tapi kalau saat ini kita menderita, artinya kita masa lampaunya juga menabur penderitaan. Maka pentingnya kita selalu beroptimis dalam kita berpikir dan bertindak. Kemudian yang terakhir, drakor R adalah riyadhah. Kita selalu latihan, dan amal yang disukai Allah adalah amal yang sedikit tapi secara rutin dan kontinu. Jadi kita dalam beramal ini harus kontinu walaupun itu sedikit. Karena apa? Karena kita tidak tahu nyawa ini akan diambil oleh Allah kapan. Allah memanggil kita itu tidak urut abjad, ABCD, tidak. Allah memanggil kita tidak urut usia. Tapi ini kehendak Allah. Yang tugas kita adalah latihan selalu beribadah yang baik, bermuamalah yang baik, sehingga hidup kita akan bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah saya sebagai sharing bahwa kata-kata drakor bukan drama Korea, tapi hurufnya kita wantahkan dengan doa, rahmat, amanah, komunikasi, optimis, dan riyadhah. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan hadirin semuanya. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin alaminin wa tolana wa iyyakum bi jumlatihi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin.